Nah, keadaan orang percaya jelas di sini. Saya lihat ada 4 hal penting. Yang pertama, keadaan orang percaya, sudah boleh lihat di overhead itu. Yang pertama, siapkan diri untuk pengangkatan. Ayat 12 bilang apa? Ayat 12 bilang, dan orang-orang yang mendengar satu suara yang nyari dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Jadi siapkan. Ayat 15 bilang, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyari di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai apa? Selama-lamanya. Jadi kalau orang percaya pada saat itu mempersiapkan diri untuk apa? Pengangkatan. Lalu yang kedua, coba lihat ayat 16. Dan ke-24 tua-tua yang dulu di hadapan Allah di atas tahta, mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memaku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Jadi kalau orang percaya tersungkur dan menyembah Tuhan, artinya hidup kita harus senantiasa melekat sama Tuhan dan selalu ada dalam syukur, dalam penyembahan. Tersungkur itu artinya yang pertama mengakui kemuliaan Allah, ya kan? Kalau seorang sampai tersungkur berarti dia tahu orang yang dihadapi adalah orang yang mulia. Tersungkur juga berarti berterima kasih. Tersungkur juga berarti menyadari kelemahan dan menyadari kuasa yang dimiliki oleh orang yang kita sembah. Jadi tersungkur dan apa? Menyembah Allah. Lalu yang ketiga, ayat 18 dikatakan, dan semua bangsa telah marah, tapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada apa? Hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu. Jadi menyaksikan sekaligus kemarahan Allah atas bangsa-bangsa. Itu satu kata lupa itu, menyaksikan kemarahan Allah atas bangsa-bangsa, tapi sekaligus menyaksikan kemurahan Tuhan atas orang percaya. Jadi menyaksikan kemarahan Tuhan atau kemarahan Allah atas bangsa-bangsa, dan menyaksikan kemurahan Allah atas gereja, atas orang percaya. Gereja Tuhan jangan ada yang mundur. Orang-orang percaya jangan ada yang kehilangan semangat. Mataku tertuju kepadamu. Mulai hari ini jadilah gereja Tuhan yang bersemangat, jadilah gereja Tuhan yang teguh. Minggu depan saya mau bicara lebih jauh tentang sikap orang percaya, keadaan orang percaya, dan langkah-langkah praktis orang percaya di akhir zaman ini, supaya dia hidup dalam kuasa, tapi sekaligus dia hidup jadi berkat untuk menyatakan kemuliaan Allah. Datang pada Tuhan, katakan mataku tertuju kepadamu. Haleluya. Mataku tertuju kepadamu. Tertuju padamu. Katakan sama-sama, segenap hidupku kuserahkan padamu. Segenap hidupku, haleluya, kuserahkan padamu. Kuserahkan padamu. Katakan sama-sama, bimbing aku masuk di sana. Bimbing aku masuk ke sana. Masuk rencanamu. Jangan setengah-setengah buat Tuhan. Jangan setengah-setengah buat Tuhan. Ayo hidup sungguh-sungguh buat Allah. Hidup sungguh-sungguh buat Allah gitu. Katakan sama-sama, aku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Haleluya. Kehendak-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu ya Bapa. Katakan sama-sama, aku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Masih main dengan sangat lembut, saudaraku. Ketika hari itu tiba, uang tidak bisa berbuat banyak, pangkat tidak bisa berbuat banyak, karena Tuhan sudah bilang ukur bagian dalam pelataran itu, ukur bagian dalam bait suci itu, ukur mezbahnya, ukur orang-orang yang ada di dalamnya. Allah mau serius dengan gereja Tuhan di akhir zaman ini, karena Allah juga mau serius dengan orang yang menghancurkan pekerjaan Tuhan. Oh, Allah mau serius di akhir zaman ini. Itu sebabnya biarlah gereja Tuhan berkata, Tuhan, saya tidak mau berada di pelataran, saya mau masuk lebih dalam hadirat-Mu.
Saya mau berada di mesbah. Saya mau berada di altar. Saya mau menjadi korban yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Jika itu doa, tangan kananmu di dada. Ini bukan saatnya jadi orang Kristen yang main-main. Saya mau ingatkan, di akhir zaman ini untuk jadi orang Kristen yang main-main terlalu berat. Terlalu berat. Terlalu berat. Engkau akan lihat air mata. Engkau akan lihat penderitaan. Engkau akan lihat kekecewaan. Engkau akan lihat kesulitan besar. Tapi orang percaya yang tegar sama Tuhan, oh, di tengah tantangan bagaimanapun ada kedahsyatan kuasa Allah. Ada mujizat-mujizat yang luar biasa. Jangan jadi orang Kristen yang kelaparan, diinjak-injak kata Alkitab, diserahkan kepada bangsa-bangsa, dipermalukan. Jangan mundur lagi. Ayo ambil langkah pasti buat Tuhan. Jangan setengah-setengah. Jangan jadi Kristen yang masih terikat dengan kesenangan-kesenangan dunia. Kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut mempelai laki-laki itu datang dan mengangkat kita. Kekuatan dan kuasa antikris mulai bekerja. Antikris mulai membangun kekuatannya, mulai membawa pengaruhnya bagi dunia ini. Tetapi dengar baik, kerajaan kita bukan di dunia ini, tapi kerajaan kita di sorga, di mana Kristus sebagai Raja memerintah sampai selama-lamanya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, bilang, Tuhan, aku di dunia ini untuk bekerja keras. Aku di dunia ini untuk jadi berkat. Aku di dunia ini untuk menjadi saksi Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada, biarkan Roh Kudus jamah. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ingat, Amerika dengan segala kekuatannya, ketika dia ada di pelataran luar, kita berkata diinjak-injak. Karena Tuhan mulai ukur semuanya. Tuhan mulai ukur semuanya. Tuhan mulai ukur. Ingat, penghakiman harus mulai di rumah Allah. Mulai sudah bertanya, kenapa orang dunia kok bisa bebas saja? Karena Allah mau serius dengan gerejanya. Allah mau serius dengan anak-anaknya. Allah mau serius dengan umatnya. Allah mau serius. Bilang sama Tuhan, ini hidupku Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Nah, semua sudah taruh tangan kanan sudah di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Saya mau doa sekarang. Bapa, kami tahu antikris dengan kekuatannya sedang mau kuasai dunia ini. Tapi kami tahu kami akan pergi dari dunia ini. Kami tahu kami akan naik di awan-awan bersama dengan kemuliaan-Mu. Kami tahu kami akan diumpahkan dan turut memerintah bersama Yesus. Itu sebabnya Tuhan, peperangan apapun di depan kami mau setia. Peperangan apapun kami mau tetap suci. Kami mau tetap hidup benar. Kami mau tetap taat. Kami mau tetap hidup menyenangkan hati-Mu. Kami tahu Tuhan, mesbah kami sedang diukur. Kami tahu ibadah kami sedang diukur. Kami tahu kesetiaan kami sedang diukur. Kami mau tetap bertahan. Kami mau tetap setia. Pulihkan hati yang takut akan Allah. Kasih-Mu mengalir. Kasih-Mu mengalir. Kasih-Mu mengalir. Tuhan, kami mengerti tidak mudah untuk mengerti tentang kedatangan-Mu kedua kali. Tapi sekarang hamba berdoa, kuasa Roh Kudus-Mu mulai menyingkapkan, kuasa Roh Kudus-Mu mulai menjelaskan buat kami lebih jauh, sehingga kami tahu bagaimana kami bersikap sebagai orang percaya. Kami tahu bagaimana kami harus bertindak sebagai orang percaya. Kami tahu bagaimana kami harus berjalan sebagai orang percaya, sehingga kami menjadi saksi-saksi Allah yang berani sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya. Kami menyatakan kemuliaan. Bapak, sekarang hamba doa buat setiap mereka yang berbeban berat, buat setiap mereka yang sedang lewati tekanan-tekanan. Tuhan, hamba doa, beri kekuatan, beri hikmat-Mu, beri akal budi untuk mereka menang atas masalahnya. Dalam nama Yesus. Sekarang hamba doa buat mereka yang masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, bahkan dengan roh-roh kegelapan. Mereka yang seringkali cepat emosi, mereka yang masih menyimpan dendam, atau mereka yang terikat dengan rokok, minum mabuk, mereka masih terikat dengan judi, dengan onani, masturbasi, dengan setiap perzinahan, seks bebas, ataupun ikatan-ikatan lain yang membelenggu. Kami patahkan setiap ikatan yang mengikat umat Tuhan dalam nama Yesus, sehingga mereka menjadi orang percaya hidup di dalam roh, berjalan dalam kuasa. Karena kami gak mau Tuhan, di akhir-akhir peperangan ini kami mundur. Kami mau tetap maju dan membawa panji Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Hamba juga doa buat yang sakit, kuasa Tuhan menyatakan mujizat sekarang.
Karena kami percaya kesembuhan adalah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit jika kau sakit hari ini, dan kau percaya dengan kuasa kesembuhan. Bapa, dalam nama Yesus, dengan iman kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak segala campur tangan kegelapan. Setan sakit penyakit kau tidak punya kuasa dalam tubuh kami. Kami matahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mulai mengalir sekarang. Mujizat mulai terjadi sekarang. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, kami terima kesembuhan. Karena kami tahu oleh firman Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa. Terima kasih Bapak. Oh, kami percaya untuk kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, kami umat pemenang. Kami umat pemenang. Kami umat pemenang. Oh, di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tangan buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama bilang kita umat pemenang. Dan kiri kanan saudara bilang kita akan diangkat kalau kita setia. Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Ku hitung berkat-Mu.